Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di section ketiga. Ini masih kita automating Google Maps Hotel Data Extraction. Nah, di section ke-3.2 kali ini kita akan handling click events and expanding section. Nah, di sini kan kita mau ngeklik gitu kan. Nah, sebelum kita kan udah dapat ke hotel link. Nah, hotel link ini kita bakal masuk ke link satu-satu hotel link. Kita akan ngambil nama, bintang, harga, ulasan gitu kan. Di ulasannya kan kayak kita dapat harganya, kita dapat hotel bintangnya kayak gitu kan. Nah, daripada pakai harga yang ini gitu kan atau pakai tentang itu sama aja gitu kan. Nah, kemudian kita maunya sebelum sebelum kita masuk ke ngambil data itu kan, kalau teman-teman perhatikan ini kan kita masuk nih ke link gitu kan, masuk ke link. Kemudian kan untuk ngambil harga ulasan tuh harus diklik dulu gitu kan, diklik dulu karena nggak mungkin kalau misalnya si Selenium tuh ngambil data ulasan di sini. Jadi kan harus ada di mana kita harus mengklik dulu si tentang atau ulasan itu kan gitu. Nah, jadi untuk ngekliknya kita harus belajar dulu cara ngekliknya gitu. Nah, cara kliknya seperti apa? Nah, di sini kan tadi kita learning objektifnya klik expanded section to reveal hidden hotel details gitu kan. Jadi ada ngeklik sesuatu section yang dimana untuk ngambil data-data hotel lainnya gitu. Nah, kemudian kayak seperti star rating, pricing, atau enggak additional description, atau enggak yang lain yang mau teman-teman ambil gitu, tergantung dengan yang teman-teman pengenkan ambilnya yang mana. Nah, kemudian handle pop-ups or modal that may obstruct data extraction. Ya, kemudian ngapain kayak pop-up atau modal di mana mungkin ada pop-up tertentu yang mau diambil gitu kan, berarti kayak diklik, abis itu kayak diambil datanya kayak gitu kan. Nah, kemudian implement retry mechanism for delay UI elements. Jadi kan ngasih waktu juga untuk si Selenium itu ngambil elementsnya gitu. Nah, ini tadi kayak ngambil beberapa hotel detail seperti hotel star, pricing gitu kan. Nah, itu kan nggak di section mereka retries if they do not load instantly gitu. Nah, nggak mungkin lah kita di Chrome kita tuh kayak tiba-tiba nge-load sendiri kan nggak mungkin. Pasti harus diklik dulu baru udah pergi ke sana gitu kan. Nah, inilah kita bakal cobain gimana cara try untuk nyobain button found, selection button gitu kan. Nah, mungkin kita bikin dulu si judulnya. Nah, bikin judulnya itu di sini. Nah, kita mau headingnya kita itu, nah di sini ya. Nah, kemudian kita try gitu kan, try untuk buttonnya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tuh sama ya. Jadi misalnya nih, jadi di sini kita mau ke ulasan gitu kan. Nah, di sini kita copy aja nih, copy expertnya gitu. Nah, ini kan dia button 3 gitu kan. Button 3 div 2 div 2 gitu kan ya, sama dengan yang di atas gitu kan. Nah, ini kita copy, habis itu kita coba ini benar nggak dia nanti ke ulasan gitu kan. Nah ini dia pindah ke ulasan gitu kan. Nah, jadi dia udah ngeklik untuk pergi ke ulasan gitu. Nah, itu kalau misalnya yang tentang gitu kan, yang tentang itu dia copy expertnya, kita cek mana perbedaannya. Dia button 3 di sini, yang si tentang button 4 gitu kan. Coba kita ganti ini button 4. Apakah dia ke tentang? Apakah dia ada error? Nah, itu kita lihat lagi ya. Nah, ini kalau misalnya tanda-tanda lama itu nggak bisa diklik ya katanya. Gitu. Div 1, 2, oh ada yang beda ini. Coba kita copy aja ya. Nah, ini udah ketentang nih dia nih. Udah bisa ketentang kan gitu. Ternyata ada yang berbeda kayaknya. 1, 2, 1. Oh ini 3. Oh nih, ini ada 3, ini 1. Walaupun buttonnya berbeda, yang ini juga berbeda. Makanya dia beda ya, walaupun ID-nya sama gitu.
Nah, itu baru dia ketentang gitu kan. Nah, itu di copy aja. Teman-teman tuh kalau mau apa tuh tinggal ke inspect, tinggal di copy gitu. Jadi mungkin yang hati-hati juga dengan div-divnya, pasti mungkin ada yang berbeda gitu ya. Nah, itu untuk handling peak events and expanding section. Jadi sebelum kita mau ngambil data ini, kita klik dulu, jangan lupa gitu kan, biar ngambil si harga sama hotel bintangnya berapa, hotel bintang berapa gitu kan. Nah, habis itu kita mau balik ke ini. Nah, ini the about button reveals hidden detail about the hotel. Jadi kan kayak about button itu ngambil detail yang lain dari hotel itu. Nah, kayak biasa, web driver ensure the button is clickable before interacting. Jadi semua apapun itu untuk dari expertnya kita harus nambahkan web driver wait karena supaya data kita itu dapat datanya. Jadi nggak ya kan? Kalau misalnya nggak pakai web driver ya berarti datanya bisa aja nggak dapat gitu. Nah, jangan lupa time sleep ensure the UI loads before proceeding. Ini seperti ya biasa kita udah belajar sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau extracting hotel stars, rating and pricing gitu kan. Nah, di sini kita bakal nyoba ini untuk ngambil hotel star rating dan pricing gitu kan. Di sini oke. Nah, ini kita mau ngambil si rating ya. Ini kita coba. Nah, kita kan udah ditentang nih, kita anggap aja ini udah ditentang dulu. Habis itu kita mau pricing sama rating. Nah, ini bagusnya sih full ya, full udah yang di sini ya. Cuman ini untuk diketahui aja dulu sementara. Next video kan kita akan lanjut untuk full codingan full ya. Nah, ini kan ngambil harganya gitu ya. Nah, harganya tuh ada di sini gitu kan. By class name. Nah, di sini kelasnya tuh ini OY9 KC udah benar ya untuk si harganya gitu kan. Kemudian hotel bintangnya di sini hotel bintang index extract star rating gitu kan. Nah, di sini hotel bintangnya kita inspect. Nah, ini juga sama di ini kan. Jadi kalau teman-teman lihat itu ini ya. Nah, jadi ada RP di teks, maka ambil harganya. Kalau misalnya ada hotel bintang di teks, maka ambil bintangnya gitu. Jadi dia ini sama-sama di kelas Y9KC ini, tapi dia ada beberapa. Ini ada juga nih, ada titik gitu kan, tapi kita nggak ngambil titik kan, kita ngambil si RP sama si ngambil hotel bintang. Jadi kalau ada RP, tolong ambil ya teksnya kayak gitu. Ya, bahasanya kayak gitu ya. Ya, ini kalau kita print yaitu dia nggak ada. Coba ya, print harga sama kita ini coba-coba aja ya. Nah, ini jadi dia ngambil 257876 sama hotel bintang 3 gitu. Jadi dia ngambil si harga sama si bintang. Kalau misalnya kita gabungin di sini gitu kan. Kita gabungin, anggap aja kita gabungin dulu ya teman. Nah, kita kan mau ngambil about, habis itu kita coba deh pakai hotel link testnya kita kan. Hotel link test, habis itu kita maunya mungkin satu aja kali ya. Satu, kita mau yang ini. Ini hotelnya hotel apa nih? Kita lihat dia Hotel Kaliban. Hotel Kaliban sama lagi ya. Sama pula Kaliban. Atau yang nomor 2 deh. Coba cek nomor 2. Nih SK Hotel ya. SK Hotel kita hapus aja. Kita mau masukin ke driver gate-nya. Gitu. Driver gate kita mau ngambil si hotel link test ini. Berarti kan kita masukin sini.
driver get hotel link test 2 kan, ini kan mungkin kasih kita time slipnya, kita kasih lah agak berapa gitu ya, 2 gitu biar dia reload, mungkin agak 5 lah ya karena baru gitu. Nah kita cobain si SK hotel tadi, kita tunggu, terus kita masukin ke buttonnya, kita ambil button, kita mau ngambil si harga sama hotel bintang berapa gitu ya. Nah ini si SK hotel, kemudian nanti bakal ke tentang ya harusnya. Nah kalau misalnya ada error, kita tunggu aja apakah dia ada error. Ini agak nggak bisa nih di sini. Kenapa dia nggak bisa? Mungkin kita balikkan lagi ke button 3 kita tadi. Sini ya, di sini. Kita maunya, ini tadi kita ada ganti-ganti ya soalnya. Nah di sini jangan kita ganti-ganti lagi. Mungkin kita balikkan aja dia ke awal. Kita ulang lagi ya. Ke hotel, habis itu nanti bakal ke ulasan. Nah ini bergerak dia bergerak ke ulasan, dapat 320 sama 909, kita dapat hotel bintang 3 gitu. Nah itu untuk udah oke ya, udah travel, cobain satu link, masukin ke ulasan, ambil data dari si ulasan dan hotel bintang berapa. Nah itu udah oke banget ya untuk ngambil data harga dan hotel bintang berapa. Nah kemudian ya di sini kita ensure the expedited session is fully loaded, develop extract for price and hotel rating which may be in several elements. Nih kita udah belajar. Ini juga ada untuk pop up gimana caranya. Ya di sini langsung aja some pop up block interaction nih. Sebenarnya kalau di Google Maps nggak ada pop up sih teman-teman. Jadi bisa entaran aja kita belajarnya. Nah, kemudian kita ini ada implementing retry mechanism. Nah, di sini tadi kan kita ada error tuh. Sebenarnya error itu bisa kita kunci lah, bukan kunci ya. Maksudnya kita bisa ulangin gitu. Nah, kita ulangin di mana dia itu my fail due to delay pack load. Jadi waktu kita klik dia itu belum nge-reload sebenarnya gitu kan. Tapi supaya dia itu bisa nge-reload bagus, ya makanya kita use retry loops to ensure sukses gitu kan. Nah coba, nah jadi di sini itu pas ngeklik button itu kita bikin dulu dia reloadnya dengan sempurna lah gitu, makanya kita ada max attempt-nya gitu. Nah kita cobain, nah max attempt-nya 3. Nah di sini kan kita mau nge-reload ya, kita coba balik lagi ke ringkasan tadi gitu kan. Nah kita maunya about button ini expect-nya kita yang ini ya. Nah kita coba about button pad. Nah ini. Nah di sini ya, ini sebenarnya sih langsung jadi ya, langsung oke sih sebenarnya, jadi nggak ada gagal. Coba kita cobain yang gagal ya, kita cobain yang gagal biar kelihatan salahnya di mana gitu. Nah ini ya, ini yang terakhir yang tadi gagal ya, tadi gagal kita coba copy aja. Nah, apakah dia gagal lagi, kita mau ngelihat dia gimana ya. Nah attempt 1 fail katanya, attempt 2 fail, attempt 3 fail gitu kan. Nah itu dia bakal ngelooping untuk supaya dia itu misalnya nih, ini kan loadnya cepat, tapi kalau misalnya tiba-tiba jaringannya teman-teman tuh kayak tiba-tiba hilang atau gimana kan, dia bakal nyobain lagi gitu, biar waktu ketika hilang itu datanya tetap ada gitu. Nah itulah supaya max attempt, kita ngasih si browser itu waktu lah untuk nyari gitu. Nah, makanya dia itu ada max attempt. Nah, ini karena dari awal codingan kita udah oke sih, dia langsung udah langsung benar ya. Jadi nggak perlu max attempt-nya tuh nggak dipakai. Tapi nggak apa-apa, untuk jaga-jaga dipakai aja gitu. Biasanya orang bakal pakai max attempt gitu, retry limit. Kadang ada yang sampai 5 sampai 10 gitu. Kadang kan kalau jaringan itu kan bisa
tiba-tiba hilang agak lumayan lama ya. Jadi kan kita ulang lagi sampai dapat atau sampai si attempt-nya habis gitu. Ya minimal kalau misalnya attempt-nya banyak kan berarti kemungkinan dapat tuh juga lebih gede gitu. Nah, gitu untuk nyobain ulang gitu kan. Nah, if clicking fail initially the script waits and retry gitu. Jadi ya kalau misalnya gagal untuk ngeklik, nah jadi kita itu bakal ngecobain ulang dan mengulangin lah. Kita nunggu dan mengulang gitu. Nah, prevent failure due to slow loading element. Jadi dia itu kalau misalnya slow loading element misalnya kayak berat gitu JavaScript-nya, mungkin Google Maps mungkin agak lumayan nggak terlalu berat ya, tapi mungkin ada website yang berat gitu websitenya, ketika diklik itu agak lama loadingnya. Nah itu supaya untuk menghindari itu, jadi supaya dia itu oke, untuk sampai dapat elemennya, sampai JavaScript-nya itu sampai udah keluar. Nah itu salah satunya untuk dipakai max attempt ini gitu. Jadi kita define retry limitnya kita berapa gitu. Nah ini kesimpulannya ya, some content is hidden and must be expanded before extracting data. Jadi kan nggak semuanya di page itu tuh ada semua data, berarti kan ada beberapa yang di tempat lain gitu kan. Nah di tempat lain itu ya harus diklik dulu sebelum kita ngambil datanya. Nah itulah kita ngambil data karena some content itu masih belum ada gitu. Nah, kayak Selenium can click element dynamically to reveal additional information. Jadi kan Selenium itu bisa ngeklik elemen untuk mengambil data yang hilang tadi gitu, atau data yang masih disembunyikan tadi, bahasanya hidden ya. Yang belum terlihat lah bahasa Indonesianya gitu. Nah, kemudian unexpected pop-ups can interfere with scraping but can be detected and lost automatically gitu. Sebenarnya sih kalau pop-up ini di Google Maps nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada tuh di website-website yang dimana ada iklan atau apa gitu kan, misalnya ada kayak teks berita, kalau misalnya teman-teman mau ngambil berita itu kayak banyak ini kayak location information, advertisement jadi iklan gitu kan, ada kayak location kalian gitu kan. Nah ini bisa juga can block Selenium from clicking element. Jadi kalau misalnya ada, tolonglah dihilangin kayak gitu kan, bahasanya kayak gitu. Cuman kalau kita pakai browser ini saya nggak nambahkan ini karena di Google Maps ya jarang ya ada iklan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ngambil berita, mungkin bisa aja ada iklan ya, mungkin ditambahkan aja codingannya untuk keluarin si iklan itu. Nah itu untuk yang iklan. Kemudian using retry loops improve stability when dealing with slow loading elements. Jadi kan mungkin ada website yang loadingnya lama, kita pakai retry loops itu untuk mendapatkan elemen-elemen yang kita butuhkan, untuk data-data yang kita butuhkan khususnya gitu. Nah mungkin itu untuk web scraping. Yang untuk klik, kita sebelum masuk ke data kita harus belajar dulu kayak mana cara klik events and expanding session. Okay, teman-teman, see you teman-teman in next video. Thank you.